Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kompiang Gedija Pratama, NPM 1932122215, kelas E5. Di sini saya akan membawakan materi tentang global market entry strategis, chapter 9. Negara besar dengan kandidat. Untuk mempersempit kumpulan negara ini, perusahaan akan melakukan 3 kali penyaringan awal. Tujuan latihan ini ada 2, meminimalkan kesalahan. Yang pertama, mengabaikan negara yang menawarkan peluang yang layak untuk produksi Anda. Yang kedua, membuang waktu untuk negara yang tidak menawarkan atau sedikit potensi. Negara-negara yang membuat nilai tersebut diteliti lebih lanjut untuk menemukan negara-negara target yang ditetapkan. Pilihan indikator dan penataan. Pertama, perusahaan perlu mengidentifikasi seperangkat indikator sosial ekonomi dan politik yang diyakini sangat penting. Colgate Palmolive memandang daya beli per kapita sebagai penggerak muju di balik peluang pasar. Starbucks melihat indikator ekonomik, ukuran populasi, dan apakah perusahaan dapat menemukan mitra usaha patungan yang baik. Langkah kedua, tentukan pentingnya indikator negara. Langkah kedua adalah menentukan bobot kepentingan dari masing-masing indikator negara yang berbeda. Bagi peringkat negara-negara di kumpulan pada setiap indikator. Setiap negara dalam kelompok diberikan skor pada masing-masing indikator. Misalnya, cloud, Anda menggunakan skala 10 poin. 0 artinya sangat tidak menguntungkan. 100 artinya sangat menguntungkan. Semakin baik kinerja suatu negara pada suatu indikator partikular, semakin tinggi skornya. Langkah keempat, hitung skor keseluruhan untuk setiap negara. Negara dengan skor keseluruhan adalah negara yang paling menarik. Choosing the mode of entry. Beberapa kriteria keputusan akan mempengaruhi pilihan. Secara kasar, 2 klarifikasi kriteria keputusan dapat dibedakan menjadi kriteria internal dan kriteria eksternal. Yang pertama, ukuran dan pertumbuhan pasar. Namun, potensi pasar di masa depan yang akan diukur melalui tingkat pertumbuhan seringkali lebih kritis, terutama jika pasar sasarannya termasuk pasar negara berkembang. Risiko berkaitan dengan instabilitas dalam lingkungan politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi prospek bisnis perusahaan. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Di banyak negara, peraturan pemerintah sangat membatasi serangkai opsi yang tersedia. Hambatan perdagangan dari semua jenis yang berbeda membatasi keputusan pilihan masuk. Dalam industri mobil, persyaratan konten lokal di negara-negara seperti Prancis dan Italia memainkan peran utama di balik keputusan pembuatan mobil Jepang, seperti Toyota dan Nissan, untuk membangun kehadiran manufaktur lokal di Eropa. Lingkungan kompetitif. Yang kelima, jarak budaya. Dengan mengandalkan usaha patungan, alih-alih anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, MNC dapat menurunkan eksposur risiko mereka di pasar yang jauh secara budaya. Yang keenam, infrastruktur lokal. Mengacu pada sistem distribusi negara, jaringan transportasi, dan sistem komunikasi, kombinasi dari semua faktor ini menentukan daya tarik pasar secara keseluruhan. 9. Sumber daya, aset, dan kemampuan internal. Perusahaan dapat sumber daya yang terbatas, manusia dan atau keuangan, atau aset yang terbatas merupakan kendala untuk mode entry. Komitmen rendah seperti ekspor dan lisensi yang tidak terlalu menuntut dalam sumber daya mereka. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh berbagai alternatif mode entry sangat bervariasi, mengingat sifatnya. Pengaturan kontrak seperti usaha, patungan, atau lisensi cenderung memberikan sedikit fleksibilitas.
Ketika pintu keluar utama menghalangi jalan keluar, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya sulit untuk dilepaskan, dan oleh karena itu menawarkan sedikit fleksibilitas dibandingkan alternatif masuk lainnya. Mode entry yang berbeda dapat diklarifikasikan menurut tingkat kontrol yang mereka tawarkan untuk kontrol rendah. Misalnya, tidak langsung mengekspor licensing ke mode kontrol tinggi, misalnya anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki. Mode masuk yang keluar dari tingkat kontrol yang besar juga memaksakan komitmen sumber daya yang besar dan sejumlah besar risikonya. Oleh karena itu, peserta menghadapi trade-off antara manfaat dari peningkatan kontrol dan biaya komitmen sumber daya dan risiko. Contohnya termasuk ekuitas merek, teknologi kepemilikan, dan pengaturan. Ketika jenis aset ini menjadi sangat penting, perusahaan mungkin lebih baik mengadopsi mode entry control tinggi untuk melindungi aset ini dari perilaku opportunistic manajer dan ketidakpastian. Perusahaan dengan keunggulan kompetitif berbasis sumber daya yang dapat ditiru lebih memilih untuk berekspansi melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Melalui mode entry yang dimiliki sepenuhnya, perusahaan lebih mampu melindungi nilai keunggulan berbasis sumber daya, misalnya pencurian paten. Tujuan perusahaan. Perusahaan yang dimiliki aspirasi terbatas biasanya akan memilih opsi masuk yang memerlukan jumlah komitmen minimum. Sebaliknya, perusahaan proaktif dengan objek strategis yang ambisius biasanya akan memilih mode masuk yang memberikan mereka fleksibilitas dan kontrol yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan mereka. Kebutuhan akan kontrol. Kontrol mungkin diinginkan untuk elemen apapun. Pada rencana mikrofon, pemasaran, penentuan posisi, penentuan harga, periklanan, cara produk distribusi, dan sebagainya. Caterpillar misalnya lebih memilih untuk tetap memegang kendali penuh atas operasinya di luar negeri untuk melindungi pengetahuan kepemilikan. Untuk itu, Caterpillar menghindari joint venture. MNC kemungkinan besar akan masuk dengan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki ketika salah satu dari kondisi berikut ini berlaku. Entry ini melibatkan lini bisnis insentif R&D. Entry tersebut melibatkan lini bisnis interiklan. Ekuitas merek yang tinggi. MNC telah mengumpulkan sejumlah besar pengalaman dan perusahaan asing. Di sisi lain, MNC juga kemungkinan besar lebih memilih kemitraan ketika salah satu dari ini berlaku. Entry berada di negara yang sangat berisiko. Itu berada di negara yang jauh secara sosial budaya. Ini dapat pembatasan hukum atau kepemilikan asing atas aset. Exporting. Ekspor tidak langsung berarti bahwa perusahaan menggunakan perantara yang berbasis di pasar dalam negeri untuk menangani ekspor. Dengan koperasi ekspor, perusahaan mengadakan perjanjian dan perusahaan lain, lokal atau asing, di mana mitra akan menggunakan jaringan distribusi untuk menjual barang-barang eksportir. Ekspor tidak langsung. Ekspor tidak langsung menawarkan beberapa keuntungan bagi perusahaan pengekspor dibandingkan dengan mode entry lainnya. Perusahaan dapat kehilangan pasar luar negeri, juga dapat menilai peluang pasar bagi produsen. Kekuatan lain adalah pengetahuan mereka dalam memilih agen dan atau distributor dan manajer. Tidak ada komitmen sumber daya utama yang diperlukan.
ketika para perantara mendapatkan untung. Ekspor tidak langsung memiliki beberapa kelemahan. Perusahaan memiliki sedikit atau tidak memiliki kendali atas cara produk di pasar luar negeri. Kurangnya dukungan penjualan yang memadai, keputusan penetapan harga yang salah, atau saluran distribusi yang buruk pasti akan menyebabkan penjualan yang buruk. Mengingat komitmen rendah yang diperlukan, ekspor tidak langsung sering dilihat sebagai strategi yang baik untuk menguji perairan internasional. Begitu permintaan produk lepas landas, pabrik dapat beralih ke mode masuk yang lain, yang lebih proaktif. Ekspor koperasi. Perusahaan yang tidak mau menggunakan sumber daya untuk mendirikan organisasi distribusi mereka sendiri, tetapi masih ingin memiliki kendali atas operasi asing, mereka harus mempertimbangkan ekspor kooperatif dengan membonceng perusahaan menggunakan jaringan distribusi luar negeri dari perusahaan lain atau lokal atau asing untuk menjual barang di pasar luar negeri. Wrigley, perusahaan permen karet, memasuki India dengan membonceng Perry, sebuah perusahaan gula-gula lokal. Melalui ikatan ini, Wrigley dapat berhubung ke jaringan distribusi Pari, sehingga memberikan akses langsung ke Wrigley ke 250 gerai retail yang ada di luar negeri. Ekspor langsung. Eksportir memiliki kendali yang jauh lebih besar atas operasi internasionalnya. Oleh karena itu, potensi penjualan dan keuntungan seringkali jauh lebih signifikan daripada di bawah ekspor tidak langsung. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk membangun jaringan sendiri di pasar luar negeri dan mendapatkan umpan balik pasar yang lebih baik. Tuntutan pada sumber daya manusia dan keuangan jauh lebih intens dibandingkan dengan ekspor tidak langsung. Selain tugas bauran pemasaran, tugas-tugas ini melibatkan pemilihan pasar sasaran, mengidentifikasi dan memilih perwakilan di pasar luar negeri, dan sejumlah fungsi logistik, misalnya dokumentasi, asuransi, pengiriman, dan pengemasan. Pemberian lisensi menawarkan beberapa aset kepemilikan kepada perusahaan asing. Penerima lisensi dengan imbalan biaya royalti. Contoh aset yang dapat menjadi bagian dari perjanjian lisensi yaitu merek dagang, pengetahuan teknologi, proses produksi, dan paten. Tarif royalti berkisaran antara 1% hingga 15% dari pendapatan penjualan. Perjanjian lintas lisensi. Berdasarkan perjanjian tersebut, para pihak saling berbagi paten tanpa penukaran biaya lisensi ketika paten yang terlibat hampir sama nilainya. Benefit. Lisensi tidak terlalu menuntut sumber daya perusahaan. Oleh karena itu, sangat menarik bagi perusahaan kecil yang kekurangan sumber daya untuk berinvestasi di valutas asing dibandingkan dengan mengekspor mode entry komitmen rendah lainnya. Lisensi memungkinkan pembeli lisensi untuk menavigasi di sekitar hambatan impor atau mendatangkan akses ke pasar yang sepenuhnya tutup untuk impor. Misalnya, beberapa perusahaan tembakau asing di Cina menggunakan perjanjian lisensi untuk menghindari pengenakan pajak impor yang tinggi atas rokok impornya. Peringatan. Kerugian lain yang memungkinkan terjadi adalah bahwa penerima lisensi mungkin tidak sepenuhnya berkomitmen pada produk atau teknologi pemberian lisensi. Kurangnya antusiasme dari pihak penerima lisensi akan sangat membatasi potensi penjualan produk berlisensi. Ketika perjanjian lisensi melibatkan merek dagang, ada risiko melebihi lanjut bahwa tindakan sesat yang dilakukan oleh penerima lisensi
menodai merek dagang yang tercankup dalam perjanjian. Resikonya termasuk risiko tidak dibayar, kegagalan produksi tepat waktu atau volume yang diinginkan, hilang kendali di pemasaran produk. Bahaya terbesar adalah risiko oportunisme. Pengaturan lisensi dapat memecah persaingan di masa depan. Penerima lisensi dapat memanfaatkan keterampilan yang diperoleh selama periode lisensi setelah perjanjian berakhir. Perusahaan dapat melakukan beberapa langkah untuk melindungi diri dari risiko pengaturan lisensi. Jika memungkinkan, perusahaan harus mencari perlindungan paten atau merek dagang di luar negeri. Waralaba sampai taraf tertentu merupakan sepupu lisensi. Ini adalah pengaturan di mana pemilik waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menggunakan merek dagang, model bisnis, dan pengetahuan pemilik waralaba di wilayah tertentu untuk menjangka waktu tertentu, biasanya 10 tahun sebagai gantinya. Pemilik waralaba mendapatkan pembayaran royalti dan biaya lainnya. Paket tersebut dapat mencangkup rencana pemasaran, manual pengoperasian, standar, pelatihan, dan pemantauan kualitas. Waralaba utama memiliki kepada pengusaha lokal yang pada gilirannya akan menjual waralaba lokal di wilayahnya. Manfaat ekspansi ke luar negeri dengan investasi minimal, seperti halnya perizinan. Risiko politik bagi pemilik hak sangat terbatas. Peringatan, aliran dapat pemilik waralaba hanya sebagian kecil dari apa yang akan terjadi jika perusahaan memegang saham ekuitas dalam usaha asing. Perusahaan dengan sedikit atau tanpa pengenalan nama biasanya menghadapi tantangan besar untuk menemukan mitra yang tertarik di pasar luar negeri. Kekhawatiran utama adalah kekurangannya kontrol atau operasi franchise. Kontrak manufaktur. Dengan manufaktur kontrak juga dikenal sebagai outsourcing, perusahaan mengatur dengan perusahaan lokal untuk membuat atau merakit bagian dari produk atau bahan seluruh produk. Pemasaran produk masih menjadi tanggung jawab perusahaan internasional. Manfaatnya, penghemat biaya yang signifikan dapat dicapai untuk proses produksi, dapat karya dengan mencari produk di luar negeri berupa harga-harga yang rendah. Penghematan juga dapat dicapai melalui manfaat perpajakan, biaya energi yang lebih rendah, biaya bahan baku atau overhead. Subkontrak menyebabkan sejumlah kecil risiko politik dan ekonomi bagi perusahaan internasional. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk fokus pada potensi intinya, misalnya desain, kecakapan pemasaran, dan menyerahkan sisi manufaktur kepada orang lain. Manfaat lain termasuk fleksibilitas, akses ke ahli eksternal, dan permintaan yang lebih sedikit pada sumber daya perusahaan atau modal dan staf. Peringatan, kekhawatiran tentang persaingan masa depan yang diangkut untuk lisensi dan waralaba juga berlaku di sini. Negara dengan biaya tenaga kerja rendah biasanya memiliki produktivitas tenaga kerja yang sangat rendah. Dengan usaha patungan, perusahaan asing setuju untuk membagi ekuitas dan sumber daya lain dengan mitra lain untuk mendirikan entitas baru di negara tuan rumah.
Usaha patungan koperasi adalah kesepakatan bagi para mitra untuk kolaborasi, tetapi tidak melibatkan investasi ekuitas apapun. Misalnya, salah satu mitra mungkin menyumbangkan teknologi manufaktur, sedangkan mitra lainnya menyediakan akses ke saluran distribusi. Usaha patungan ekuitas melangkah lebih jauh ini adalah pengaturan di mana para mitra setuju untuk meningkatkan modal secara proporsional dengan saham ekuitas yang disepakati oleh pihak lainnya. Manfaat keuntungan utama dari usaha patungan dibandingkan dengan bentuk komitmen sumber daya yang lebih rendah seperti lisensi adalah potensi pengembaliannya. Dengan lisensi, misalnya, perusahaan hanya dapat mengembangkan royalti, bukan bagian dari keuntungan. Usaha patungan juga memerlukan lebih banyak kontrol atas operasi. Pemerintah daerah melarang atau bahkan melarang usaha yang dimiliki sepenuhnya di industri tertentu. Dalam keadaan seperti itu, kemitraan usaha patungan adalah solusi terbaik kedua untuk sementara ini yang baik dijalankan. Kemitraan tidak hanya berarti berbagai modal dan risiko. Kontribusi lain yang mungkin dibawa oleh mitra lokal meliputi tanah, bahan mentah, keahlian di lingkungan lokal, budaya, hukum, politik, dan akses ke jaringan distribusi. Kontak pribadi dengan pemasok, hubungan dan pejabat pemerintah dikombinasikan dengan keterampilan dan sumber daya mitra asing. Memasukkan ini untuk menawarkan kunci untuk pemasaran yang sukses untuk kedepannya. Peringatan, kurangnya kontrol penuh adalah kelemahan terbesar dari usaha patungan. Perusahaan asing menanggung risiko bahwa mitranya bisa menjadi pesaing di masa depan. Kurangnya kepercayaan dan konflik timbal balik mengubah banyak usaha patungan internasional menjadi pernikahan dari neraka. Konflik dapat muncul terkait hal-hal seperti strategi, alokasi sumber daya, harga transfer, kepemilikan aset seperti teknologi dan nama merek. Aset penting seperti teknologi, perusahaan patungan yang didirikan oleh Ford Motor Co. dan Volkswagen AG di Amerika Latin dibubarkan setelah 7 tahun, meskipun faktanya tetap menguntungkan sampai akhir ini. Perbedaan budaya antara manajer Jerman dan manajer Afrika merupakan faktor utama perusahaan ini bubar. Perusahaan multinasional seringkali lebih memilih memasuki pasar baru dengan kepemilikan 100%. Strategi kepemilikan di pasar luar negeri pada dasarnya dapat mengambil dua rute. Akuisisi, di mana MNC memberikan perusahaan yang sudah ada, atau operasi lapangan hijau yang dimulai dari awal. Manfaatnya, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya memberi MNC kendali penuh atas operasi mereka. Kepemilikan penuh berarti semua keuntungan masuk ke perusahaan. Kepemilikan yang lengkap berarti bahwa perusahaan induk harus menanggung seluruh beban kerugian yang mungkin terjadi. Mengembangkan kehadiran asing tanpa dukungan pihak ketiga juga sangat menuntut sumber daya perusahaan. Jelas, terlepas dari risiko terkait pasar, risiko politik substansial, misalnya pengambilan nasionalisasi, dan risiko ekonomi, misalnya devaluasi,
mata uang atau perhitungkan mata uang. Salah satu cara untuk mengatasi permusuhan terhadap akuisisi sebelumnya di pasar negara, tuan rumah adalah melalui cara melokalisasi. Kehadiran perusahaan di pasar luar negeri dengan memperkerjakan manajer lokal, mencari sumber lokal, mengembangkan merek lokal, dan mensponsori acara olahraga atau budaya lokal, dan sebagainya. Akuisisi dan manajer. Untuk pendatang yang relatif terlambat dalam situasi industri, akuisisi juga merupakan pilihan yang layak untuk mendapatkan nama merek yang mapan. Akses instan ke outlet distribusi atau teknologi. Cadbury Sweepers membeli Adams, bisnis permen karet. Dengan mengakuisisi bisnis Cadbury, mampu mengambil beberapa merek permen dan permen karet termuka termasuk Plague, Tenggorokan, Trident, Street, dan Halls. Ini merupakan memperkuat posisi Cadbury di pasar permen yang tumbuh cepat di Amerika Serikat dan Amerika Latin. Namun, ekspansi melalui akuisisi atau manajer membawa risiko besar. Perbedaannya, budaya perusahaan dari dua perusahaan antara manajer seringkali sangat sulit untuk dikawinkan dan memberikan tidak signifikan antar kedua perusahaan. Aset akuisisi tidak selalu memenuhi harapan perusahaan yang mengakuisisi. Tanaman yang tertinggal zaman, nama merek yang ternoda, atau tenaga kerja yang bersemangat hanyalah beberapa dari kemungkinan kekecewaan. Kelemahan lain adalah bahwa entry akuisisi bisa menjadi strategi ekspansi global yang sangat mahal. Prospek yang baik biasanya tidak mau menjual diri mereka sendiri. Jika ya, mereka tidak akan murah. Misalnya, tawaran pengambilan 4 miliar yang dibuat Coca-Cola untuk Huiyan Juice Group Cina bernilai 35 kali lipat dari perkiraan pendapatan perusahaan Cina. Di banyak pasar berkembang, kandidat akuisisi yang dapat diterima seringkali tidak tersedia. Merombak fasilitas calon kandidat terkadang jauh lebih mahal daripada membangun operasi dari awal. Operasi Green Fleet menawarkan perusahaan lebih banyak fleksibilitas daripada akuisisi di berbagai bidang, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, pemasok, logistik, tata letak pabrik, atau teknologi manufaktur. Investasi Green Fleet juga menghindari biaya integritas akuisisi ke perusahaan induk. Kerugian utama pemikiran dan operasi lapangan hijau adalah mereka yang membutuhkan investasi waktu dan modal yang sangat besar. Perampokan pertama di IKEA di Jepang pada tahun 1974 adalah kegagalan total. Pengecer furniture Swedia buru-buru menarik diri dari Jepang setelah menyadari bahwa konsumen Jepang belum siap untuk konsep perakitan sendiri dan lebih memilih kualitas tinggi daripada harga rendah. Secara umum, perusahaan yang masuk ke Cina
relatif terlambat, seringkali memiliki keunggulan dibandingkan perusahaan baru yang masuk lebih awal. Alasan utama adalah bahwa pendatang baru menghadapi peraturan bisnis yang lebih ketat daripada pendahulunya. Alasan keluar: kerugian berkelanjutan, kesulitan dalam memecahkan pasar. Volatilitas: banyak perusahaan multinasional bergegas ke pasar negara berkembang, terpikat oleh prospek populasi besar yang menggoda dengan pendapatan yang meningkat. Sayangnya, negara-negara dengan potensi tumbuhnya yang sangat tinggi seringkali sangat tidak stabil. Volatilitas, nilai tukar, suplementasi hukum yang lemah, tidak kestabilan politik, risiko ekonomi, dan inflasi masuk pemeratur. Infrastruktur pemasaran yang kurang berkembang, misalnya dalam hal distribusi, pasokan, daya beli rendah, dan kurangnya mitra lokal yang ada di negara tersebut, menyebabkan pemasok manufaktur yang lemah dan ketidakstabilan harga barang di sana. Alasan etis: Heineken misalnya memutuskan untuk keluar dari Myanmar pada tahun 1996 di bawah tekanan dari boikot produknya yang dipicu oleh aktivis hak asasi manusia. Persaingan ketat, kelebihan kapasitas memicu perang harga, dan situasi rugi-rugi untuk semua pemain yang saling bersaing, sehingga salah satu dari pesaing itu mundur dan memutuskan untuk keluar, dan perusahaan dari salah satu pesaing itu bangkrut. Risiko untuk keluar: biaya keluar tetap di Eropa. Beberapa negara memiliki undang-undang perburuhan yang sangat ketat, yang membuat keluar jadi sangat mahal. Misalnya, paket pembayaran reference. Bukan hal yang aneh bagi pemerintah Eropa untuk meneriakkan dan menuntut perusahaan multinasional ketika perusahaan tersebut memutuskan untuk menutup operasinya. Kerusakan citra perusahaan. Disposisi aset yang sangat dikhususkan untuk bisnis atau lokasi tertentu yang digunakan untuk menciptakan penghalang keluar untuk perusahaan-perusahaan yang keluar. Pedoman: keluar bertahap. McDonald menstrukturisasi kehadirannya di 4 negara dan mengalihkan kepemilikan kepada pemegang waralaba. Dial-Crop mengubah operasinya di Meksiko dengan melisensikan mereknya alih-alih untuk menjual secara langsung. Migrasi pelanggaran. Gateway misalnya mengadakan kontrak dan penyediakan layanan pihak ketiga untuk menawarkan dukungannya layanan kepada pelanggan yang melakukan pelanggaran di AFF. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.